Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Farudin. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan semester 7. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang program unggulan yang saya akan jalankan selama KKN tematik ini dengan tema penguatan imunitas keluarga hadapi pandemi di periode 1 tahun akademik 2020-2021 di Desa Trimuk Kidul, Kecamatan Monotunggal, Kabupaten Batang, tepatnya di RT 7 RW 2. Langsung saja kita akan ke program kerja yang saya akan jalankan bersama kader saya. Untuk identifikasi masalah yang sudah saya dapatkan, itu adalah kurangnya edukasi dan informasi secara langsung, baik luring maupun daring, kepada masyarakat terkait pengetahuan COVID-19 yang menyebabkan masyarakat kurang kesadaran atas pencegahan dan adaptasi new normal di era pandemi. Terutama adalah orang-orang yang lansia atau orang tua yang tidak secara langsung pegang HP di zaman sekarang ini, sehingga informasi-informasi terbaru mungkin kurang update gitu ya, hanya dari mulut ke mulut saja. Untuk identifikasi potensi, itu warga berkeinginan adanya edukasi informasi langsung baik secara luring ataupun daring. Tapi dari hasil survei dan kemarin yang saya jalankan, itu kebanyakan orang-orangnya itu pinginnya secara langsung. Dalam artian mungkin dari media-media seperti poster atau media-media seperti brosur tentang edukasi-edukasi yang akan dilaksanakan. Untuk program yang saya akan jalankan di ini adalah pembuatan pendistribusian media komunikasi informasi dan edukasi, brosur, poster, PHBS ada, dan adaptasi new normal di masa pandemi sekarang ini. Pelatihan dan penyemprotan dengan disinfektan, sosialisasi promosi kesehatan dan screening kesehatan, membagikan masker gratis. Itu adalah program yang saya akan jalankan untuk terkait edukasi dan pencegahan virus corona di era pandemi ini. Untuk manfaat yang saya akan jalankan ini, warga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pencegahan COVID-19 serta adaptasi new normal di era pandemi. Warga dapat menerapkan PHBS atau perilaku hidup sehat, bersih dan sehat untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang ibarat memenuhi di era pandemi sekarang atau new normal. Untuk yang kedua, identifikasi potensial, identifikasi masalah. Menurunnya pendapatan masyarakat atau UMKM mengalami penurunan penjualan dan beberapa warga sulit mencari lapangan pekerjaan di masa pandemi. Untuk identifikasi potensi, pemilik UMKM antara mikro dan yang besar berkeinginan mengembangkan usahanya, dan warga minat mencari alternatif dalam ekonomi serta ketahanan pangan. Untuk program kerja yang saya akan jalankan itu adalah pelatihan branding marketing UMKM, pelatihan dan pengembangan bibit tanaman pertanian pangan, dan pemanfaatan lahan kosong. Jadi untuk di sini saya fokusnya ke lahan kosong untuk memanfaatkan lahan kosong dijadikan sebagai pemasukan dalam hal ekonomis atau pemasukan dalam untuk makanan sehari-hari. Untuk manfaat, membantu UMKM dalam branding marketing untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, jangkauan penjualan usaha dari UMKM lebih luas, memanfaatkan lahan kosong sebagai alternatif dalam ekonomi dan ketahanan pangan di masa pandemi. Yang ketiga, identifikasinya adalah belum adanya pengelompokan dan pemanfaatan sampah. Nah, ini mungkin hal-hal yang menurut saya ini juga harus diperhatikan, terutama di desa saya sendiri, terutama di RT 7 RW 2, yang mana warganya itu masih membuang sampah secara sembarangan, kadang di kali, juga kadang di tempat-tempat yang kosong, lahan kosong, tidak dengan diolah dengan baik, tetapi malah dibuang di sungai, sehingga itu akan memperkeruh atau akan menambah masalah selanjutnya. Untuk identifikasi potensi itu adalah warga berkeinginan adanya sarana pengelompokan dan peningkatan pengetahuan pemanfaatan sampah serta sadar lingkungan. Untuk program yang saya akan jalankan tentang pemanfaatan sampah ini adalah pertama, pembuatan dan pengadakan tanaman KRLPL. Yang kedua adalah pengadaan sarana pemulihan jenis sampah baik organik dan anorganik. Terus yang ketiga adalah penyaluran sadar lingkungan. Yang ketiga adalah masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang baik, pengolahan sampah yang baik. Terus untuk manfaat dari program ini adalah meningkatkan kesadaran lingkungan sendiri, pemanfaatan sampah organik dan anorganik, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di era pandemi sekarang ini. Untuk program yang saya akan buat dan yang saya akan jalankan ini, saya melibatkan beberapa kader yang ada di sekitar rumah saya, terutama remaja-remaja SMA dan SMK, untuk membantu pembuatan atau pendistribusian dari program-program yang sudah saya buat. Dari 5 orang yang saya pilih untuk menjadi kader tersebut, untuk nantinya sudah saya akan bagi beberapa tugas yang tiap orang itu berbeda, sehingga untuk mempermudah saya dalam menjalankan program kerja yang saya akan terapkan sekarang ini. Yang pertama ada Orit Adinugroho, ya, masih sekolah SMA. Dia akan di bidang kesehatan untuk membantu saya mempublikasikan poster atau stiker dan brosur. Yang kedua ada di bidang lingkungan, yang ada saudara Putra Laili Farah Yusron yang juga masih SMA. Untuk targetnya itu dia saya bagi di bidang lingkungan, tepatnya di pendampingan pengolahan sampah organik dan non organik, mungkin berupa brosur atau stiker yang akan ditempelkan di dekat-dekat
sisa-sisa pembuang sampah yang membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga adalah Muhammad Prima Saputra. Dia membantu di bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Mungkin dia fokus ke UMKM ataupun usaha-usaha kecil, atau memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk sebagai tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan di era pandemi sekarang ini, sehingga mengurangi pengeluaran yang signifikan di era pandemi ini. Terus yang keempat ada Jaya Dimas. Untuk dia berfokus pada peduli lingkungan. Dia sebagai pembuatan tempat sampah, sebagai properti penyiapan tempat sampah. Yang terakhir adalah saudara Supri. Dia berfokus kepada ekonomi sosial dan ketahanan pangan, tentang pendampingan penanaman tanaman dan penyuluhan UKM, tanaman dan produk UKM berupa sayuran-sayuran yang akan dimanfaatkan di lahan-lahan kosong. Mungkin itu saja dari program yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya juga mohon maaf, karena banyak sekali tugas-tugas yang saya mau dijalankan lagi, sehingga kalau seumpamanya dari proker-proker ini ada yang kurang menarik atau kurang tertata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.